Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung meringkus pelaku pengedar narkoba. Polisi menyita barang bukti narkoba serta mengamankan senjata api rakitan. Untuk mengawal pendistribusian logistik pemilu ke daerah pelosok, 4 anggota polisi Banggai Polda Sulawesi Tengah rela berjalan kaki hingga 3 hari guna pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Polres Penajam Pasir Utara Polda Kaltim menangkap pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga. Pelaku merupakan remaja di bawah umur dan melakukan aksinya seorang diri. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 9 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung meringkus pelaku pengedar narkoba di Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan senjata api rakitan. Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil meringkus pelaku pengedar narkoba berinisial RA 49 tahun warga Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Jumat 2 Februari 2024. Pelaku ditangkap di rumahnya di Gang Tower Paya Ubi, Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 30,97 gram dan 72 butir diduga ekstasi dengan berat 19,36 gram, 1 unit timbangan serta handphone. Selain mengamankan pelaku dan sejumlah paket narkoba, Tim Subdit 2 Ditres Narkoba turut mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan dan beberapa butir amunisi. Terhadap pelaku kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu Pasal 114 Ayat 2 atau Pasal 112 Ayat 2. Sedangkan kepemilikan senpi rakitan berikut amunisi, pelaku dijerat dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kasus ini terungkap berkat adanya informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karenanya kami dari pihak kepolisian berterima kasih kepada masyarakat. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti narkoba dan 1 pucuk senjata api rakitan dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimsus Polda Kepri menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah di Perum Muka Kuning Paradise, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Polisi berhasil mengamankan 1 orang tersangka berinisial HM dan sejumlah barang bukti kendaraan niaga dan pengangkat pendukungnya. Kronologis kejadian bermula saat tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat 1 unit kendaraan jenis pick-up berwarna biru yang telah memodifikasi kendaraannya dengan menambahkan tangki cadangan dan jerigen-jerigen untuk membeli BBM biosolar dengan kartu yang berbeda-beda. Polisi kemudian membuntuti kendaraan yang dicurigai hingga akhirnya berhasil mengamankan kendaraan tersebut di Perum Muka Kuning Paradise, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Polisi menemukan adanya tangki modifikasi dan 4 buah kartu pengisian BBM serta 7 buah plat nomor polisi kendaraan. Menurut
Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira, tersangka sudah kerap menggunakan sejumlah plat palsu dan sejumlah kartu pengisian bahan bakar untuk mengelabui petugas SPBU. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Modus operandinya di mana tersangka ini membeli minyak subsidi jenis solar di SPBU berulang-ulang kali dengan mengelabui petugas SPBU. Kemudian ditampung di suatu tempat, itu satu hari itu dia berhasil atau dia bisa membeli minyak subsidi itu 500 liter, berarti setengah ton satu hari. Kerugian negara, ya, hasil dari pemeriksaan tersangka, kita hitung kerugian negara, kerugian yang dialami oleh negara itu 255 juta karena BBM subsidi tersebut dijual, ini masih kita selidiki, dijual ke luar, mungkin ke industri, namun ini masih kita selidiki gudangnya. Setelah kita grebek gudangnya, kita lakukan penggerebekan, itu gudang sudah kosong. Jadi saat ini kita masih mengejar siapa pemilik gudang. Polda Metro Jaya gelar apel personel guna persiapan pengamanan pemilu 2024 dalam rangka Ops Mantap Brata tahun 2023-2024. Adapun agenda kegiatan simulasi berupa pengamanan pemilu, pengendalian massa, serta pengamanan tempat pemungutan suara. Polda Metro Jaya gelar apel personel guna persiapan pengamanan pemilu yang dilaksanakan di lapangan presisi Polda Metro Jaya pada Kamis 8 Februari 2024. Apel ini dipimpin oleh Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Pol Hari Subianto, serta turut dihadiri oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Aryoseto, Ketua KPU, Bawaslu, serta Satker Polri lainnya, seperti Ditpamopvid, Ditpolairut, dan Ditbinmas. Dalam kegiatan ini dilakukan pengecekan persiapan dan peralatan personil yang ditugaskan mengamankan proses pemilu 2024. Dalam operasi Mantap Brata 2023-2024 ini, Polri mengerahkan sebanyak 4.744 personel. Adapun agenda kegiatan simulasi berupa pengamanan pemilu, pengendalian massa, serta pengamanan TPS. Baru saja kita melaksanakan apel gelar pasukan sekaligus melihat kesiapan personil maupun peralatan yang akan digunakan dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan pemilu yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Bersama-sama menyaksikan secara langsung kesiapan Polda Metro Jaya di dalam menggelar pasukan yang akan diturunkan manakala nanti ada eskalasi atau peningkatan eskalasi yang setiap saat pasti akan terjadi dimanapun. Ya, kita lihat bahwa Polda Metro Jaya adalah center daripada kegiatan, karena di Jakarta ini pusat pemerintahan di sini, semua aktivitas ada di sini. Kita perlu kekuatan yang optimal dan maksimal. Ini merupakan barometer untuk keamanan di polda-polda yang lain. Kalau melihat dari kesiapan, saya optimis Polda Metro Jaya akan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani. Demikian juga peralatan yang tadi kami cek, semuanya pada kondisi prima, siap digunakan untuk membantu anggota di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang pengamanan. Dari Satgas Preemptif tadi, preventif, sampai dengan Satgas Gakum tergelar dengan baik. Demikian juga Satgas Banop, ya, bantuan operasi, ada tim kesehatan, tim IT, dan sebagainya. Semua sudah siap. Nah, saya yakin semuanya nanti akan berjalan baik dan bisa memberikan rasa aman dan kelancaran di dalam pelaksanaan kegiatan pemilu.
Pada kesempatan ini, Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Pol Hari Subianto menegaskan peralatan yang sudah dicek dalam kondisi prima siap untuk membantu masyarakat, khususnya dalam keamanan, yakni dari Satgas Preemptif, Preventif, dan Satgas Gakum. Dari Jakarta, Farhan Maulana, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. 4 anggota Polres Banggai, Polda Sulawesi Tengah harus berjalan kaki hingga 3 hari untuk mengawal pendistribusian logistik ke daerah pelosok. Semua ini dilakukan sebagai wujud dedikasi Polri agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.